Dalam beberapa hari terakhir, dunia kembali diguncang kabar penting dari Moskow. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengirim dua orang yang sangat ia percaya, Stephen Witkoff, serta menantunya, Jared Kushner, untuk menjalankan misi diplomatik paling sensitif tahun ini. Mereka datang membawa satu harapan besar: membuka jalan menuju perdamaian bagi konflik Rusia-Ukraina yang telah menelan waktu, tenaga, dan tak terhitung banyak korban. Namun, dari awal saja sudah terlihat bahwa misi ini tidak akan berjalan mudah. Pertemuan itu berlangsung hampir 5 jam di jantung Rusia. Namun, ketika para delegasi keluar dari ruangan, satu hal menjadi jelas. Tidak ada titik temu, tidak ada kesepakatan, bahkan tidak ada tanda-tanda bahwa pembahasan itu mendekati kemajuan. Semua seperti bergerak ke arah yang semakin kabur. Aura ketegangan bahkan terasa hingga ke konferensi pers singkat yang digelar Kremlin setelah pertemuan berakhir pada Rabu dini hari, 3 Desember tahun 2025. Putin tidak datang sendirian. Ia ditemani Yuri Ushakov, penasihat senior yang sering mengatur kebijakan luar negeri Rusia, dan Kirill Demit, salah satu utusan khusus yang dikenal selalu terlibat dalam negosiasi penting. Komunikasi antar kedua pihak sepenuhnya memakai penerjemah, menandakan betapa setiap kata dianggap krusial dan bisa memicu interpretasi berbeda. Kremlin hanya menjelaskan bahwa pembicaraan resmi telah selesai tanpa merinci apapun. Ushakov kemudian memberikan sedikit gambaran. Ia menyebut ada beberapa tawaran dari Amerika Serikat yang memicu respons keras dari Putin. Meski begitu, kedua pihak masih sempat membicarakan isu teritorial, terutama soal Donbas, wilayah yang sejak lama menjadi titik panas dan simbol ketegangan antara Rusia dan Ukraina. Ada pula gagasan-gagasan dari pihak Amerika Serikat yang dinilai menarik, tapi tetap perlu dibahas ulang. Intinya, belum ada yang bisa disepakati. Namun, percakapan juga tidak berhenti sampai di situ. Yang menarik, Putin ternyata memberikan pesan pribadi untuk Donald Trump melalui delegasinya. Isi pesannya, baik Es maupun Rusia kompak merahasiakannya. Tidak ada bocoran apapun. Ini tentu saja menimbulkan spekulasi baru, apakah pesan itu positif, negatif, atau justru peringatan tersembunyi. Publik hanya bisa menebak-nebak. Beberapa jam setelah Witkoff dan Kushner tiba kembali di Washington, Trump akhirnya angkat bicara. Komentarnya tidak optimistis. Menurutnya, jalan menuju perundingan damai semakin sulit diprediksi. Bahkan, ia mengakui bahwa tidak ada sinyal kemajuan dari pertemuan tersebut. Sebelumnya, Washington dan Moskow rumornya sedang menyusun kerangka penyelesaian konflik berisi 8 poin. Draft tersebut disiapkan oleh Witkoff dengan masukan dari Menteri Luar Negeri Marco Rubio serta Kushner. Salah satu poin yang paling tegas adalah memperkuat pengakuan atas kedaulatan Ukraina. Dari Kiev, Zelensky menanggapi perkembangan terbaru ini dengan penuh kewaspadaan. Baginya, harapan perdamaian sangat bergantung pada apa yang dibicarakan di Moskow. Ia bahkan mengungkapkan kekhawatiran bahwa Amerika Serikat mungkin mulai mengurangi komitmennya dalam proses perdamaian. Zelensky menegaskan bahwa Ukraina harus dilibatkan secara penuh dan tidak boleh ada keputusan yang dibuat di belakang mereka. Ini bukan pertemuan pertama yang gagal. Pada Agustus tahun 2025, Trump dan Putin sempat bertatap muka di Alaska dengan agenda serupa. Namun, hasilnya juga nihil. 2 kali mencoba, 2 kali pula jalan buntu. Dan semakin kali usaha itu gagal, semakin dalam pula kecurigaan antar pihak. Bersamaan dengan kabar buntu dari perundingan, Rusia justru mengumumkan operasi militer besar-besaran. Berbagai fasilitas energi, infrastruktur transportasi, hingga tempat yang dianggap mendukung industri militer Ukraina kembali diserang. Operasi tersebut melibatkan pesawat tempur, drone, rudal, hingga artileri berat. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim seluruh target telah dihantam sesuai rencana. Rusia juga mengklaim keberhasilan menembak jatuh lebih dari 240 drone Ukraina dalam sehari, menghancurkan kapal tanpa awak, dan memperluas operasi hingga mencapai wilayah Odessa. Beberapa lokasi penting seperti Pavlorad, Dnipro, Fastip, Kryvyi dan Sumy dihantam serangan udara sepanjang malam 2 hingga 3 Desember. Ini menjadi salah satu serangan terpadat dalam beberapa bulan terakhir. Konflik ini kini memasuki tahun keempat. Namun, akar permusuhan antara Ukraina dan Rusia sebenarnya jauh lebih tua. Bermula dari bubarnya Uni Soviet tahun 1921, Ukraina ingin membangun identitas nasional yang lebih mandiri dan memperkuat hubungan dengan Barat. Sementara Rusia merasa kehilangan pengaruh di wilayah yang dianggap bagian dari ruang keamanan historisnya.
Perbedaan arah politik inilah yang perlahan-lahan berubah menjadi jurang besar yang sulit dijembatani. Ketegangan antara Rusia dan negara-negara Eropa juga terus memburuk. Eropa memberikan dukungan besar kepada Ukraina, dari senjata hingga bantuan ekonomi. Rusia membalas dengan retorika keras. Dalam sebuah pernyataan terbaru, Putin memperingatkan bahwa jika Eropa benar-benar berniat memulai perang dengan Rusia, Moskow tidak akan mundur. Ia bahkan mengatakan bahwa Eropa akan mengalami kekalahan yang membuat tidak ada lagi yang tersisa untuk berunding. Pernyataan itu memicu reaksi keras dunia internasional. NATO langsung merespon. Sekretaris Jenderal Mark Rutte menegaskan bahwa aliansi itu siap bertindak jika ada ancaman terhadap negara anggotanya. Menurutnya, NATO akan melakukan apapun untuk mempertahankan keamanan kawasan. Di sisi lain, Eropa juga memperingatkan bahwa kemenangan Rusia di Ukraina dapat membuka peluang ancaman baru terhadap negara-negara anggota NATO. Putin balik menuduh Eropa sebagai pihak yang justru menghambat proses perdamaian. Trump, ia menilai proposal-proposal yang diajukan Eropa sengaja dibuat agar ditolak oleh Moskow, sehingga mereka bisa menyalahkan Rusia dalam diplomasi global. Menurut Putin, Eropa telah menutup pintu dialog, dan dengan jelas, memposisikan diri sebagai pihak yang berperang. Pada titik ini, dunia berada di ketegangan tertinggi. Perundingan macet, serangan udara meningkat, retorika antar negara semakin keras, dan semakin hari, semakin terasa bahwa jalan menuju perdamaian tidak hanya jauh, tetapi juga dipenuhi kabut tebal yang menutupi masa depan.